Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Masih menjadi salah satu misteri yang belum terpecahkan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi 900 tahun yang lalu, yakni ketika abad kekosongan. Ini adalah pertanyaan terpenting setelah semua misteri lainnya yang dibeberkan oleh Oda secara perlahan dalam cerita One Piece. Tanpa abad kekosongan, apakah pemerintah dunia akan terbentuk hingga saat ini? Akankah ada sejarah yang bisa diungkapkan setelahnya? Seperti halnya saat ini, dunia One Piece diramalkan akan segera tenggelam ke dalam lautan. Dan mungkinkah terjadi hal yang sama pada masa abad kekosongan? Untuk mengetahuinya, kali ini kami akan membahas jumlah teori liar mengenai seluruh cerita tentang abad kekosongan. Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar updatean anime yang menarik dari kami. Mungkin kita harus mulai pertanyaan ini dengan semua informasi tertentu yang sudah tersiar dalam dunia One Piece, yang mengatakan jika dunia tidak akan baik-baik saja karena dunia akan tenggelam ke dalam lautan. Banyak yang meyakini jika hal serupa juga pernah terjadi 900 tahun yang lalu. Yang jadi pertanyaan adalah seperti apa rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah dunia untuk menenggelamkan dunia pada masa dulu dan yang akan datang? Mungkinkah mereka akan menggunakan cara yang sama ketika mereka menghancurkan Lucia yang telah meninggalkan celah besar di lautan? Yang mungkin tidak kita pahami adalah kemungkinan jika banjir memang sudah terjadi sebelum adanya pesan Vegapunk. Karena diperkirakan air laut telah mulai naik secara perlahan, kemungkinan pesan ini sudah disyaratkan dalam surat Lily. Karena ketika Raja Cobra membaca sebagian dari surat tersebut, pesan itu seolah diblokir oleh Im-sama yang jika diperhatikan ada salah satu kata tenggelam. Tanya itu, pesan itu juga menyampaikan tentang bendera Fajar melawan dunia yang tenggelam. Sayangnya pesan tersebut tak sampai bisa diselesaikan bahkan hingga di akhir bab. Ada beberapa hal yang kemungkinan besar saling berkaitan satu sama lain dengan abad kekosongan yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Seperti halnya peristiwa mengerikan ketika bola-bola api turun dari langit. Layaknya peristiwa yang telah melanda Lucia di mana pemerintah dunia atau yang lebih tepatnya adalah Ulah Im-sama sendiri. Dia telah menghancurkan pulau tersebut dengan mengirimkan banyak sekali bola api yang kemudian langsung meluluh lantakan pulau tersebut dalam waktu semalam. Sebenarnya api-api tersebut bukan berasal dari langit, melainkan dari suatu tempat yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalamnya. Namun teori ini semakin berkuat ketika Im-sama kali itu seolah membuat permintaan khusus untuk lebih banyak menggunakan senjata ini. Bisa dipastikan jika senjata tersebut adalah senjata yang sengaja dirancang oleh seseorang, yang letaknya bukan hanya dari suatu tempat saja, melainkan ada di banyak tempat. Oleh karena kebrutalan tersebut, Lucia akhirnya hancur dan tenggelam oleh lautan. Tampaknya senjata tersebut adalah hasil penemuan Vegapunk yang baru-baru ini menurut York dia kirimkan sendiri ke pemerintah dunia. Kuat dugaan jika mereka juga menggunakan sesuatu yang berasal dari Egghead. Namun seperti yang kita tahu jika Vegapunk sebenarnya sangat tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Karena seperti yang kita tahu Vegapunk tidak ingin membahayakan umat manusia dan bermaksud untuk membantu mereka dari kekejaman pemerintah dunia. Mengingat mengenai peristiwa yang banyak menelan korban jiwa serta hancurnya tempat tinggal mereka, lalu muncullah beberapa pertanyaan baru yakni tentang bagaimana orang-orang sebelumnya bisa selamat dari banjir besar tersebut. Salah satu peninggalan sejarah sangat bermanfaat yang saat ini masih tersisa adalah Poneglyph. Di dalam Poneglyph berisikan semua informasi mengenai sejarah dunia pada 900 tahun yang lalu. Dan kemungkinan besar meskipun saat ini Oda belum menguraikan semua isi pesan yang ada di dalamnya selain jalan menemukan One Piece, tampaknya ada hal yang berkaitan erat dengan langkah apa yang diambil oleh orang-orang dahulu supaya mereka bisa selamat dari banjir yang melanda dunia mereka. Karena dunia One Piece yang akan tenggelam sudah tercatat dalam sejarah yang kita tahu jika pada 900 tahun yang lalu dunia juga pernah mengalami hal yang sama. Pemerintah dunia tentunya sudah mengetahui hal tersebut, yang kemudian membuat mereka memutuskan untuk menghancurkan siapapun yang ingin mempelajari tentang isi Poneglyph. Karena informasi dan Poneglyph sangat penting yang kelak akan menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan dunia, maka tak heran jika batu-batu ini sengaja disembunyikan dan dilindungi agar tidak dihancurkan oleh pemerintah dunia. Upaya mereka untuk melindungi Poneglyph memang adalah langkah yang paling tepat, meskipun hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengartikan maksud yang terkandung di dalam ukiran batu tersebut. Hingga akhirnya Robin mengetahui jika salah satu informasi yang terdapat di dalamnya adalah mengenai senjata kuno yakni Poseidon. Jika saja Poneglyph tidak ada, maka siapapun bahkan Luffy atau Roger tidak akan mengetahui jika senjata tersebut terletak di Pulau Manusia Ikan. Jika hal buruk tersebut terjadi, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa menyelaraskan senjata kuno tersebut pada masa sekarang ini. Itu artinya pada perang nanti semua senjata kuno akan dikerahkan dan masing-masing dari mereka akan melakukan perannya masing-masing. Hal ini mengacu kepada hal berikut. Jika saja kelak terjadi banjir yang sangat besar, maka siapa orang yang kamu inginkan berada di sisimu? Jawabannya adalah manusia ikan.
Oleh karena itu, Luffy yang diramalkan akan menyelamatkan dunia, kini sedang mengupayakan cara agar manusia ikan dan manusia memiliki hubungan yang baik. Lalu siapakah yang akan menyelamatkan manusia ketika banjir pada akhirnya benar-benar terjadi nanti? Kita sudah beberapa kali melihat jika ada sebuah kapal besar yang beberapa kali menyelamatkan Luffy dan yang lainnya. Hal ini kemungkinan besar akan terjadi ketika bencana yang ditimbulkan oleh Im Sama untuk menenggelamkan dunia yang menentangnya. Akan muncul sebuah kapal yang sangat besar yang kemungkinan akan mengevakuasi semua orang agar bisa selamat dari banjir. Tentu saja hal ini ada kaitannya dengan manusia ikan dan senjata rahasia kuno Poseidon yang akan membantu mereka. Hal ini serupa dengan kejadian di Ohara, Hachinosu, dan di Pulau Wicked. Di Ohara, kapal tersebut dihancurkan oleh Akahino. Di Pulau Hachinosu, kapal tersebut dilindungi oleh Koby, dan di Wicked dilindungi oleh ras raksasa. Kemungkinan hal yang sama akan terjadi kelak, di mana manusia ikan akan melindungi kapal yang mengevakuasi manusia, sehingga mereka bisa selamat dari banjir. Namun layaknya kapal-kapal sebelumnya yang juga akan menjadi target untuk dihancurkan, tampaknya Im Sama tidak akan diam saja membiarkan kapal tersebut selamat. Dan disinilah peran Poseidon sangat dibutuhkan untuk menyelaraskan kekuatan senjata kuno yang dikirimkan oleh Im Sama. Jika hal ini akan benar-benar terjadi, maka saat itulah kita bisa melihat sebuah kedahsyatan atau juga bisa dikatakan perang antara senjata kuno yang tentu saja akan menjadi sejarah tersendiri bagi dunia One Piece. Jika menyebut-nyebut suku dari manusia ikan, kita tentunya ingat jika Joy Boy pernah mengatakan suatu hal penting pada salah satu poneglyph, yakni tentang janji Joy Boy yang tidak bisa ia tepati. Dalam batu poneglyph yang dibaca oleh Robin, mereka akhirnya menyadari jika Joy Boy telah meninggalkan sebuah pesan, yakni mengenai permintaan maafnya karena tak bisa membawa manusia ikan ke permukaan. Meski hingga sekarang manusia ikan masih belum dapat mengetahui makna kata-kata Joy Boy yang sebenarnya. Banyak yang berspekulasi jika Joy Boy sengaja melakukan hal tersebut demi kebaikan manusia dan manusia ikan pada masa itu. Mereka tetap dibiarkan tinggal di dalam laut karena Joy Boy sudah mengetahui semua rencana pemerintah dunia. Hal yang mungkin akan terjadi jika manusia ikan hidup di permukaan, maka sudah bisa dipastikan jika pemerintah dunia akan mengajak mereka bekerja sama dan bergabung. Hal ini pastinya akan membawa kehancuran bagi dunia, di mana mereka akan memanfaatkan senjata kuno yang dimiliki oleh manusia ikan. Ditambah lagi manusia sudah bisa dipastikan tidak akan selamat ketika dunia tenggelam nanti. Ini kemungkinan adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Joy Boy untuk menyelamatkan dunia. Poneglyph tampaknya memang berisikan informasi mengenai cara-cara agar dunia bisa selamat dari banjir yang akan menenggelamkan dunia. Hal ini berkaitan erat dengan abad kekosongan yang diperkirakan dulu memiliki semua bentuk senjata kuno. Senjata-senjata kuno tersebut kemungkinan hanya dimiliki oleh satu kerajaan saja, yakni lebih tepatnya berada di tangan kerajaan kuno tempat Joy Boy berada. Bukan hal yang tidak mungkin karena faktanya pada abad kekosongan, teknologi yang ada pada saat itu jauh lebih canggih daripada teknologi buatan yang hingga sekarang diciptakan oleh Vegapunk. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika pada masa kejayaannya dulu, mereka kemudian mengembangkan senjata kuno yang kemungkinan besar sebelumnya memang sudah ada. Dan sebelum kehancurannya, abad kekosongan telah mengirimkan beberapa senjata kuno tersebut ke semua tempat yang berbeda. Hal ini diyakini supaya dapat membuat semua makhluk yang ada di dunia bisa selamat dari banjir besar yang akan terjadi sekali lagi. Jika kita memperhatikan dengan baik, maka kita akan dengan cepat menyadari jika ada beberapa hal dalam cerita One Piece yang berkaitan dengan tata surya. Seperti yang kita ketahui, jika nama-nama Gorosei berkaitan dengan tata surya, dan senjata kuno seperti Pluton juga berkaitan dengannya. Hal ini tentunya berkaitan dengan sebuah simbol lingkaran besar yang dikelilingi beberapa lingkaran kecil, di mana simbol-simbol tersebut hampir sering kita lihat dalam cerita One Piece. Meski terasa janggal, namun banyak yang berspekulasi jika dahulu kerajaan kuno memiliki hubungan yang spesifik dengan beberapa planet yang ada di tata surya. Bukan hal yang tak mungkin karena dahulu semua teknologi yang dimiliki oleh kerajaan kuno bahkan sudah selangkah lebih maju daripada beberapa penemuan dan pengetahuan Vegapunk pada masa yang modern ini. Namun tata surya yang masih sering kita lihat saat ini adalah bulan dan matahari, di mana bulan erat kaitannya dengan beberapa ras yang ada dalam dunia One Piece seperti suku Ming, dan matahari erat kaitannya dengan perubahan gear Luffy yang menggambarkan sebagai dewa matahari Nika. Banyak yang berteori jika dulu kerajaan kuno adalah pusatnya peradaban yang membuat seluruh dunia berkiblat kepadanya. Ditambah lagi teknologinya yang sangat canggih yang memungkinkan mereka untuk bisa menciptakan apapun dengan sangat mudah. Namun semua itu tentu saja hanya menjadi sebuah sejarah sebelum akhirnya dihancurkan oleh beberapa negara yang telah membentuk pemerintahan di atas segalanya. Alur cerita One Piece makin menarik saat ini. Tampaknya tak lama lagi Oda akan menunjukkan beberapa misteri yang berkaitan dengan sejarah abad kekosongan. Ini adalah teori mengenai seluruh cerita tentang abad kekosongan yang berhasil kami rangkum berdasarkan beberapa teori terkenal yang pernah ada. Kami masih akan melanjutkan teori tentang abad kekosongan pada video selanjutnya, di mana kali ini akhirnya kita akan mengetahui mengenai hal apa yang membuat abad kekosongan bisa musnah, dan siapa sosok Im Sama yang sebenarnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.